saya akan memberikan kesempatan untuk Head of Academics itself, yaitu Mr. Aryo Mulyawan. Hello, Sir. Bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu Foundation Studies dan apakah kurikulum yang dijalankan di sini sama dengan yang ada di luar negeri dan seberapa singkat nih waktu yang diperlukan murid-murid untuk siap melangkah ke universitas terbaik yang ada di Australia? Silakan Pak Aryo. Ya, terima kasih Mas Uli. Jadi sebenarnya apa sih program Foundation ini? Jadi kalau kita mau membandingkan dengan di Indonesia ini kurang lebih sama kayak kelas 3 SMA. Gitu. Jadi itu kurang lebih kesamaannya. Cuman tentunya kan ini memang dibuat secara khusus untuk student internasional yang mau kuliah nantinya di Australia. Nah, yang kita jalankan di Universitas Laguna ini itu adalah program Foundation punyanya UNSW, University of South Wales di Australia. Dan kita menjalankan ini cukup lama, seperti tadi yang Miss Ariani sampaikan, lebih dari 25 tahun kita sudah berjalan di Jakarta. Mengenai programnya sendiri memang sangat mirip atau bisa dibilang identical dengan yang mereka jalankan di Australia sendiri, di UNSW sendiri. Gitu. Jadi dari kurikulumnya, dari bahan-bahannya, materinya, soalnya pun juga sama. Jadi segala sesuatunya memang dibuat harus standarnya harus memang seperti itu, nggak ada perbedaan sehingga nanti hasilnya pun ya memang standarnya itu sama dengan yang ada di Australia. Bahkan bukan hanya di Australia, Foundation UNSW ini juga dijalankan di negara-negara lain seperti China. Nah, yang masalah kalau masalah durasinya memang ada beberapa opsi. Jadi ada yang cukup padat, ya kurang lebih sekitar 6,5 bulan, jadi cukup singkat. Karena biasanya program Foundation ini dijalankan antara 10 bulan sampai 12 bulan atau setahun. Tapi dengan model yang kita jalankan di Jakarta itu bisa sesingkat sampai 6,5 bulan aja. Kenapa begitu? Karena kita memang untuk kita mendesain yang singkat ini untuk anak-anak yang lulusan SMA misalnya di bulan di bulan Mei, sehingga nanti mereka bisa mulai kuliah di Australia itu di bulan Februari tahun depannya. Gitu. Daripada mereka harus spend 1 tahun misalnya foundation di mana. Pak Aryo lebih dekat ke mikrofon. Oh ya, maaf. Ya, jadi memang untuk yang singkat, program yang singkat 6,5 bulan ini memang ditujukan untuk lulusan anak-anak SMA, sehingga nanti mereka bisa melanjutkan kuliahnya di Australia itu di intake Februari tahun depannya, seperti itu. Kita juga ada yang lebih lama, sekitar 10 bulan. Memang ini disiapkan untuk lulusan dari IGCSE. Jadi di mana mereka bisa mulai di bulan Februari misalnya untuk nanti masuk di bulan Februari lagi di tahun depannya. Atau ada lagi yang opsi ketiga sama juga 10 bulan tapi mereka masuknya di September untuk nanti bisa masuk ke UNSW juga di bulan September seperti itu. Dan kita juga ada 4 kampus sebenarnya di Jakarta ini. Jadi nanti bagi adik-adik yang punya misalnya yang tinggal di daerah selatan itu bisa milih kampus di selatan, yang tinggal di utara juga bisa milih yang di utara. Jadi tidak akan membebankan waktu banyak di jalan untuk belajar di kampus kita seperti itu. Nah, jadi saya rasa seperti itu singkatnya program yang kita jalankan di Jakarta ini memang program yang sangat persis dengan yang dijalankan di Australia oleh University of Australia. Begitu, Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Aryo penjelasannya. Ada 2 pertanyaan singkat nih. Yang pertama adalah apa yang membuat UNSW unggul di antara universitas lainnya di Australia dan apakah dengan durasi hanya 6,5 sampai dengan 10 bulan ini di Uniprep gitu ya, apakah ini sudah cukup efektif bagi para murid untuk masuk ke dunia perkuliahan, Pak? Ya, oke. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa UNSW ini
dianggap lebih unggul daripada program foundation lainnya yang ada di Australia pada khususnya. Pertama, yang perlu kita ingat bahwa BNSW adalah yang pertama kali membuat program foundation di Australia untuk anak-anak internasional student. Jadi mereka sudah sangat berpengalaman cukup lama dalam menjalankan program foundation mereka. Yang kedua juga mereka menerapkan kurikulum yang sangat seperti yang tadi Miss Arya disampaikan sebelumnya. Jadi kurikulumnya itu memang dibuat untuk bisa ada hubungan dengan industri seperti itu. Jadi di kurikulumnya sendiri juga nanti akan banyak pelajaran-pelajaran yang tidak hanya bersifat teori, tapi juga bersifat praktik, dan soft skill juga akan dikembangkan di dalam program ini, sehingga student nanti pas masuk ke universitas di Australia itu mereka lebih siap untuk bisa belajar secara efektif seperti itu. Dan satu hal lagi juga di program ini, di program foundation ini, kenapa lebih cool, karena kita juga lebih fokus gitu kepada jurusan dari yang mau diambil oleh anak-anak. Misalnya kalau ada yang mengambil engineering atau science, itu nanti belajarnya memang harus lewat jurusan science. Atau untuk yang mau belajar commerce, nanti harus mengambil pelajaran jurusan commerce di foundation-nya. Jadi waktu mereka nanti masuk ke universitas itu diharapkan mereka lebih fokus dan lebih punya background yang lebih lengkap seperti itu. Jadi mereka jauh lebih siap kalau memang mereka join dengan program foundation study. Nah, kalau masalah durasi memang bisa dibilang cukup singkat ya, ada yang cuma 6,5 bulan seperti itu. Cuman memang itu sudah didesain seperti itu. Keunggulannya adalah bahwa si student yang belajar di sini itu nanti akan lebih siap untuk menghadapi pressure yang ada di universitas. Karena waktu di universitas nanti itu akan banyak sekali tugas-tugas, akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan juga di luar pelajaran yang ada. Jadi di sini untuk juga mengembangkan siswa itu untuk bisa mempunyai time management yang bagus. Jadi mereka harus bisa bagaimana mengatur waktu mereka antara belajar, antara mengikuti kegiatan lainnya dengan secara efektif seperti itu. Jadi diharapkan juga mereka nanti pas masuk ke universitas itu tidak kaget, karena nanti akan berbeda biasanya kalau student itu misalnya langsung masuk ke universitas dari SMA seperti itu, Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Aryo untuk penjelasannya.